Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Nita Deswita, peserta Latsar PPSDM Regional Bandung, Angkatan 35, Kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya diberi tugas untuk membuat podcast mind mapping tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak video berikut ya. Semoga bermanfaat. Di sini saya akan menjelaskan tentang mind mapping yang saya buat, yaitu tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Di mana saya akan menjelaskan tentang wawasan kebangsaan terlebih dahulu. Pertama, kita akan lihat dari definisi. Definisi dari wawasan kebangsaan itu sendiri adalah cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, setelah kita mengingat kembali tentang definisi wawasan kebangsaan, selanjutnya kita akan mundur sedikit tentang sejarah bangsa Indonesia. Sejarah bangsa Indonesia dimulai pada tanggal 20 Mei 1908. Pada saat itu, awal pergerakan nasional dengan terbentuknya organisasi Budi Utomo, yang sekarang kita peringati sebagai dengan Hari Kebangkitan Nasional. Yang kedua yaitu dengan berdirinya Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia ini didirikan oleh mahasiswa Indonesia yang berada di Belanda. Bahkan, Perhimpunan Indonesia ini menjadi pelopor kemerdekaan Indonesia di kancah internasional. Kemudian, adanya Kongres Pemuda I pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta, dan Kongres Pemuda kedua pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Sebagaimana Hari Kebangkitan Nasional, tanggal 28 Oktober, untuk pertama kalinya ditetapkan menjadi Hari Sumpah Pemuda. Selanjutnya, pada tanggal 1 Maret 1945, dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan terbentuknya BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya titik penting sejarah bangsa Indonesia yaitu dengan dibentuknya PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Poin selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu terdapat 4 konsensus dasar dalam berbangsa dan bernegara. Yang pertama yaitu Pancasila. Pancasila merupakan falsafah negara dan pandangan bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang dirancang sejak tanggal 29 Mei sampai 16 Juli 1945 oleh BPUPKI, di mana pada masa itu Insinyur Soekarno menyampaikan dasar negara yang mereka sebut dengan Pancasila. Selanjutnya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang disingkat dengan NKRI, di mana NKRI ini tidak dapat kita pisahkan dari sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Karena melalui peristiwa tersebut, bangsa Indonesia telah berhasil mendirikan negara. Nah, yang terakhir ada Bhinneka Tunggal Ika, di mana makna dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri dapat diartikan sebagai berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebab meskipun banyak perbedaan, tetapi pada hakikatnya tetaplah negara Republik Indonesia. Poin terakhir yang akan saya sampaikan pada topik wawasan kebangsaan ini adalah tentang lambang-lambang negara, di mana terdapat 4 dari lambang negara kita. Yang pertama itu adalah bendera negara, di mana bendera negara kita adalah bendera merah putih. Kemudian ada bahasa negara, yaitu Bahasa Persatuan Indonesia. Seterusnya ada lambang negara, yaitu lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Dan yang terakhir ada lagu kebangsaan, yaitu lagu kebangsaan kita Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Nah, setelah kita bahas tentang wawasan kebangsaan, selanjutnya wawasan kebangsaan ini dapat kita implementasikan ke dalam nilai-nilai bela negara. Selanjutnya saya akan bahas tentang nilai-nilai bela negara. Selanjutnya, landasan hukum bela negara yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 Ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian pada Pasal 30 Ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, poin selanjutnya yang akan kita sampaikan yaitu 5 poin nilai bela negara.
Yang pertama ada cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat ada rela berkorban untuk bangsa dan negara, yang kelima kemampuan awal bela negara. Nah, poin terakhir, kita sebagai ASN juga memiliki fungsi sebagai upaya bela negara, di mana fungsi ASN ini yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik. Sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN harus mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat. Yang kedua, sebagai pelayan publik. Sebagai pelayan publik, ASN harus dituntut untuk profesional. Pelayanan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, sebagai perekat dan pemersatu bangsa, di mana ASN harus menjunjung tinggi martabat ASN, mengutamakan kepentingan negara dibandingkan kepentingan sendiri. Nah, otomatis kita sebagai warga negara Indonesia harus mendukung pemerintah untuk mengajak warga negara Indonesia lainnya untuk tetap mencintai dan membela negara Indonesia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya Indonesia.